saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Ibu, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita akan memuji Tuhan dari sebuah lagu Mendengar Suaramu. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Di hadirat-Mu saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Hari ini Jumat tanggal 24 Juni 2022, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 11 dengan tema berhenti sejenak untuk refleksi. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Bu Monica. Mari sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang selalu memelihara kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi hikmat setiap kami untuk boleh mengerti dan memahami, yang pada akhirnya kami pun mampu untuk melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari
Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 11. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Monica. Bapak Ibu Saudara, sudah rapikah Anda? Tulisan semacam ini biasanya mudah ditemukan di cermin besar, pos jaga atau satpam, atau tempat-tempat di mana siapapun bisa berhenti sejenak dan bercermin. Tujuannya menolong siapapun melihat dan memastikan dirinya rapi sebelum kemudian melanjutkan kegiatan. Sikap yang mau berhenti sejenak dan berusaha memastikan diri merupakan bagian dari refleksi diri. Sikap yang sama juga menjadi pengalaman hidup pemazmur. Mari merenungkan agar kita mampu mengerti manfaat dan kekuatan dari refleksi. Ragam kegiatan dan tuntutan hidup, termasuk di dalamnya pelayanan, seringkali menjadikan manusia seolah seperti mesin yang terus berputar. Rutinitas dijalani tanpa henti, sehingga bisa jadi minim arti. Hal ini terjadi karena seringkali kesibukan menenggelamkan manusia pada beragam usaha untuk mencapai target pemenuhan hidup yang tidak ada habisnya. Manusia seperti bejana yang terus-menerus diisi air, tapi tidak pernah penuh karena di bagian dasarnya ada bagian yang bocor. Di luar tampak sukses, barangkali banyak relasi dan melayani, tetapi di dalamnya kosong dan rapuh. Alhasil hidup berasa hambar dan tidak bahagia. Hidup tidak bisa dijalani tanpa berhenti. Setiap pribadi perlu sejenak berdiam diri agar mampu menemukan makna melalui refleksi diri. Refleksi mencakup 3 proses refleksi mencakup 3 proses yang terjadi secara simultan, yaitu 1. Melihat kembali apa yang sudah terjadi, kemudian menemukan makna di setiap peristiwa, dan yang ketiga, membangun komitmen untuk hidup lebih baik. Tidak ubahnya dengan kita. Pemazmur juga pribadi yang mengalami pergumulan kerapuhan. Namun, melalui refleksinya dia berkata, "Aku memuji Tuhan. Aku senantiasa memandang Tuhan." Pada ayat 7 dan ayat 8. Pemazmur meyakini dan merasakan Tuhan hadir dengan kuasa dan kasih yang menyelamatkan.
sehingga segala ketakutan dan kesedihan bisa diganti dengan kebahagiaan dan sukacita. Pada ayat 9, pemazmur menyatakan bahwa dirinya dijaga dan dilindungi Allah. Dia merefleksikan Tuhan sebagai pribadi dan pemilik kehidupan yang tidak akan merancangkan yang jahat dalam hidup. Tuhan akan membimbing anak-anaknya dalam menjalani kehidupan. Jalan yang akan ditempuh itu akan mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan nikmat senantiasa. Pada ayat 11. Keyakinan pada kebenaran tentang Allah, seperti itulah yang pemazmur temukan dan alami melalui refleksi pribadinya. Pemazmur senantiasa menyediakan waktu berdialog dengan Tuhan secara pribadi. Itulah kekuatan hidup pemazmur melewati pergumulan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita menjadi terlalu sibuk namun sekaligus kosong? Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa melayani Tuhan tetapi sekaligus merasa jauh darinya? Bagaimana keadaan bejana hidup saudara hari ini? Refleksi bukan berarti hanya memberi waktu, tetapi juga memberi diri secara utuh untuk mendengar dan mentaati apa yang Tuhan ingin sampaikan. Termasuk di dalamnya keberanian diri mengaku bersalah, gagal, dikoreksi, dan terus mau bertumbuh. Kekuatan refleksi akan menolong kita melewati aktivitas dengan lebih bermakna bagi kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjalani kehidupan tanpa meninggalkan kedalaman refleksi. Mari kita merenungkan. Kesibukan seringkali berakhir pada kekosongan perasaan. Maka berhenti sejenak untuk melakukan refleksi diri bersama Tuhan, menolong kita menjalani hidup lebih bermakna, meskipun tidak banyak yang bisa kita lakukan dalam hidup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang mengingatkan setiap kami betapa pentingnya melakukan refleksi diri bersama Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, agar kami dapat menjalani refleksi diri, agar hari-hari yang kami jalani menjadi lebih bermakna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Marilah kita meluangkan waktu setiap hari untuk berhenti sejenak, berefleksi bersama Tuhan agar dapat menjalani hari dengan lebih bermakna. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Ya, Pak Yosa. Firman Tuhan hari ini yang kita renungkan itu benar-benar buat saya, mudah-mudahan juga buat Bapak Ibu Saudara, merupakan peringatan ya. Memang sangat berbahaya kalau kita melakukannya secara rutin pada jam yang sama setiap hari. Kemudian kita melakukan persiapan yang sama pula begitu. Itu memang ada rasa yang seperti apa ya? Ini saya sendiri yang merasakan. Seperti ya rutin gitu, jadi hambar kan gitu, nggak seperti awal-awal kita lakukan tuh apa ya, saya merasakannya sungguh karena ini awal dan baru buat kita semua gitu, persiapannya lebih rasanya lebih sungguh-sungguh, lebih serius gitu. Tapi ketika semua berjalan secara rutin, itu memang untuk kita berbahaya.
Jadi ada kejenuhan di sana, ada apa yang sudah kita lakukan pada jam yang sama setiap hari begitu. Jadi firman Tuhan bagi hari ini yang patut kita renungkan adalah memang ini benar-benar yang mengingatkan setiap kita bahwa refleksi diri itu penting, sangat penting untuk menghalau kita dari rasa yang rutin, rasa jenuh, rasa bagaimana kita mesti kembali. Ayo. Jadi kalau saya mengibaratkannya seperti charge HP itu. Jadi ayo gitu. Menguatkanlah gitu. Mengingatkan dan menguatkan bahwa memang benar-benar kita ada pada posisi yang kadang-kadang seperti yang digambarkan oleh pemazmur. Jenuh, rutin, dan tidak bermakna. Seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Legiman. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lainnya. Apakah merasakan hal yang sama? Rutinitas kita menyebabkan kita menjadikan yang kita lakukan ini sesuatu yang biasa, yang tidak lebih hanya menjalankan suatu kebiasaan saja. Apakah seperti itu? Kalau saya, iya. Jadi terus terang memang hari ini diingatkan benar bahwa setelah sekian lama kita melakukan itu, kadang kita terjebak pada sebuah rutinitas itu, sebuah rutinitas yang memang hari ini saat teduh ini kita berkumpul bersama itu adalah suatu hal yang memang harus dilakukan gitu. Tetapi makna dari saat teduhnya sendiri kadang kehilangan makna. Apa yang disiapkan, apa yang dibaca, apa yang direnungkan itu akan menjadi terlewat begitu saja, ya sekedar memenuhi kewajiban akhirnya. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kita ya. Jadi berbagai upaya sebetulnya, kalau saya kadang memang pernah sih merasakan suatu hal yang sangat membosankan sekali. Ini kok bosan banget sih rasanya gitu. Terus saya dapat apa ya gitu. Cuman kalau saya tuh berusaha mengulangi lagi apa yang kita live-kan seperti ini. Nanti di waktu yang agak senggang gitu, saya biasanya mengulangi lagi. Saya mengulangi lagi, bahkan bisa sampai 2 kali saya mengulangi supaya saya tuh benar-benar ngerti tadi tuh sebetulnya firman Tuhan itu ngomong apa toh. Terus kita refleksikan pada diri kita sendiri. Kalau dibilang bosan, dibilang capek ya mungkin iya gitu ya, karena kita rutin harus bangun, mau nggak mau harus bangun pagi nih, mau nggak mau harus mempersiapkan kan. Itu bahaya, memang bahaya Bu. Jangan sampai ini membuat kerajinan kita kendor gitu ya. Semakin lama sebetulnya seharusnya semakin bersemangat, semakin mengerti, semakin kita bertumbuh, bukan terus nanti paling ketemu Pak Yosa, ketemu Bu Legiman, ketemu Bu Yana, ketemu Pak Iwan, Pak Denny, Bu Dina, Bu Ase, Bu Monika, Pak Yuyut lagi gitu. Sebetulnya kan bukan itu. Ya, terima kasih untuk perenungan kita yang sungguh bermakna bagi kita. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan, sharing pengalamanmu. Sama Pak Yosa, saya juga gitu. Jadi saya kalau kadang gitu siang gitu, tadi itu saat teduhnya apa ya? Terus kalau kayak gitu baru saya ngulangi. Ya Pak, memang betul sangat berbahaya. Kadang kita hadir di depan Zoom gini, tapi pikiran kita melayang-layang. Ada juga kita harus hadir karena cuman ya itu tadi rutinitas. Saya kalau sudah kena gitu seperti saya juga menjalankan seperti Pak Yosa. Saya buka lagi, saya ulangi. Ya Pak, cuma betul ajaib firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Ya Bu, di saat mungkin waktunya sudah terlalu lama bagi kita ya. Sudah lama rutinitas baru Tuhan ingatkan. Kenapa nggak diingatkannya waktu awal-awal? Kalau diingatkannya waktu awal-awal kita mungkin, wah kita masih semangat kok. Kita memang benar-benar. Tapi ini sudah di bulan yang ke-7 mungkin
sudah memasuki hampir bulan ke-8. Ya, puji Tuhan, Tuhan memang sungguh ajaib mengingatkan kita. Oke. Terima kasih untuk responnya semua Bapak Ibu untuk saat teduh kita, untuk baca Alkitab kita. Teruslah kita semangat, jangan kerajinan kendor, kita tetap memaknai saat teduh kita, merefleksikannya di dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar rutinitas, tapi memang betul-betul kita merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih semuanya untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas di hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.